Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, balik lagi bersama Michelle dan Saina yang menemani para remaja dalam menyampaikan kata hatinya. Asik. Oke, kembali lagi nih kita di segmen yang paling seru, apalagi kalau buka HCWC, Heartfelt Confession with Chana. Wes, mantap. Oke, jadi di HCWC kali ini ya, seperti yang udah kalian bisa lihat sendiri di judulnya, aku mau bahas tentang wrong person at the right time. Salah, right person at the wrong time. Ayo yang benar mana itu? Ya. Kebolak-balik ya. Oke, yang benar adalah right person at the wrong time. Gak ada apa ya, yang right person terus right time. Adalah ntar pada akhirnya kita harus menemukan yang right person at the right time dong. Kan biar right semuanya gitu ya, biar sejalan gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya ya di ASKR tuh aku dulu pernah ngebahas tentang wrong person at the right time gitu ya. Makanya tadi aku awalnya ngomongnya salah gitu, ngomong wrong person at the right time gitu ya, karena pernah ngebahas itu. Nah makanya sekarang kayaknya aku sama Saina nih mau bahas tentang yang kebalikannya gitu ya, yang lebih dikenal sama orang-orang, yaitu right person at the wrong time gitu. Nah mungkin nih kayaknya banyak dari pendengar-pendengar kita nih udah familiar gitu ya sama right person wrong time gitu ya. Jadi ya singkatnya right person wrong time tuh ya kita ketemu orang yang benar gitu ya, yang kayak udah perfect lah gitu, tapi timingnya nggak tepat gitu. Mungkin kayak dua-duanya tuh masih butuh waktu sendiri lah, masih belum siap lah, terus habis itu masih ada kesibukan yang lain lah, pokoknya intinya belum bisa menjadi prioritas lah si hubungan ini gitu. Makanya dikatakan right person at the wrong time gitu kan. Nah, seorang saya nih pernah nggak sih punya hubungan yang menciri-cirikan right person at the wrong time gitu? Sepertinya tidak pernah deh kalau aku. Soalnya kalau misalkan aku ketemu orang yang menurut aku, wah ini orang cocok banget nih sama gue misalnya gitu ya, waktunya sih ya pas-pas aja sih. Cuman gak tahu ya, mungkin waktu itu pernah, tapi aku nggak ngerasa itu sebagai right person at the wrong time sih, karena ya karena waktu itu waktunya pas-pas aja gitu, jadi aku nggak merasa gitu sih. Mungkin gini deh, karena kalau the right person at the wrong time tuh misalkan gini, kayak di kamunya tuh kamu udah siap gitu kan, udah siap nih buat pacaran lah, udah buat komitmen dan lain sebagainya, tapi mungkin di dianya nih yang nggak siap gitu kan, dianya masih main-main lah, atau dianya mungkin malah main di belakang lah, atau dianya mungkin masih belum bisa prioritasin kamu dan hubungan itu, atau mungkin dianya masih childish mungkin dan lain sebagainya deh gitu deh. Kayak pernah itu mah, kalau itu baru ini aku baru paham aku. Ya kalau misalnya udah pas menjalin hubungan tapi tetap masih bisa ya kan Shell ya. Ya pokoknya waktu itu pernah nih ketemu nih sama orang nih, udah nih menjalin hubungan. Udah lama ya kan, udah lama gitu. Terus ya aku udah ngerasa, wah ini orang yang tepat nih buat gue nih, he's the one gitu aja. He's the one gitu, mantep banget. Ya pada waktu itu mikirnya kayak gitu, karena ya dari tampangnya gitu ya kan, dari kelakuannya, dia nih gitu kan. Terus berjalan waktu gitu, terus ternyata salah nih, bukan dia nih orangnya. Padahal waktu itu gue udah ngerasa, aduh nih udah cocok banget nih sama gue gitu kan, udah seneng banget gitu. Akhirnya Saina nggak perlu lagi nih bingung atau nggak perlu lagi lah ketemu orang yang salah buang waktu gitu ya kan. Tapi ujung-ujung tetap aja nih orang, aku bilang yang awalnya aku bilang he's the one, tapi ternyata kagak juga. Padahal menurut aku waktunya tuh udah pas. Yang gitu ya, aku sih ngerasa kan waktu itu kan ketemu sama nih orang ini kan pas SMA kan. SMA-nya tuh juga yang udah mau lulus ya, sebenarnya nggak kelas 11 tapi kelas 11
udah mau naik kelas 12 gitu. Sebenarnya taunya itu udah dari lama, tapi sama dianya itu tuh kelas 11. Nah, habis itu kan kelas 11, kelas 12 kan karena COVID, terus kan gak berasa gitu ya di rumah ya. Maksudnya di rumah tuh malah kerasa lebih cepet kan. Nah, terus ya kan udah mikir, wah ini orang yang tepat nih. Terus waktunya juga udah pas gitu, maksudnya waktunya pas tuh udah mau lulus SMA, terus nanti kan kuliah kan, ya udahlah kuliah gitu, gue kuliah, dia juga lanjutin pendidikannya dia, terus nanti kalau udah selesai ya udah baru kita nikah apa gimana gitu kan. Waktunya tuh udah nggak terlalu jauh, maksudnya bukannya gue sama dia tuh pacarnya pas masih SD, kalau SD kan masih jauh banget gitu ya kan. Nah, ini kan udah ya oke lah gitu lah ya. Udah cukup mateng lah ya, udah paham gitu kan. Ya pokoknya udah bisa bermimpi bersama-sama gitu lah, udah punya abis ini begini gitu kan. Tapi tiba-tiba dia begitu ya kan. Terus ya elah nih orang udah gue bangga-banggain gitu ya istilahnya. Tahu-tahu malah itu. Kalau kata orang baru juga dipuji udah begitu. Terus ya udah deh. Bye deh. Emang orang tuh kenapa ya? Kadang tuh orang yang kita punya ekspektasi yang tinggi tuh malah paling mengecewakan gak sih? Paling gue sampai kata Indonesia kaget gitu ya. Ada orang begini ya. Iya, makanya aku juga kayak aku ngerasa nih ya, orang-orang bilang kayak oh iya udah ketemu orang yang benar tuh tapi timingnya nggak tepat gitu kan. Terus habis itu aku juga sering banget ngeliat di Google gitu misalnya, atau ngeliat dari cerita orang-orang gitu ya. Dulu kayak aku bingung gitu kan, maksudnya right person at the wrong time tuh kayak gimana gitu kan. Terus habis itu mereka ngejelasin kayak oh kalau right person at the wrong time tuh kalian udah ketemu orang yang tepat tapi mungkin aja point of view-nya masih beda, tujuan goals kalian tuh kedepannya masih beda, terus habis itu kayak ya pokoknya masih belum bisa disatuin lah gitu, masih beda gitu. Terus aku mikir kan, lah kalau kayak gitu kenapa jadi salahin timingnya, kenapa nggak salahin orangnya? Maksudnya gini, aku mikir, makanya mungkin buat pendengar-pendengar kalian nih, pendengar kalian gitu, mungkin pendengar baru gitu ya. Coba deh kalian tuh lihat ke episode yang awal-awal banget ya, yang masih aku pernah bahas tentang wrong person at the right time gitu ya. Karena menurut aku tuh kayak gitu tuh kayak lebih ke wrong person at the right time gak sih? Karena kan maksudnya right time-nya kan di kita gitu kan, kita tapi orangnya nggak siap, artinya orangnya yang salah gitu kan, bukan dia orangnya gitu. Tapi kenapa orang-orang tuh menyalahkan timingnya gitu, seakan-akan kayak menolak kalau orang itu tuh salah buat dia gitu loh, kayak pengen banget sama orang ini sampai akhirnya nyalahin waktunya gitu kan. Aku gitu. Karena apa ya? Menurut aku gitu ya, kalau misalkan hubungannya tuh nggak berhasil karena beda pandangan atau beda tujuan, beda goals gitu kan, terus beda pokoknya banyak banget deh perbedaan antara dia dan kamu gitu ya. Itu tuh bukan right person wrong time gitu, itu bukan salah timingnya gitu kan. Menurut aku itu lebih ke wrong personnya gitu, tapi di right gitu kan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Soalnya waktunya tuh tepat gitu kan buat kamu, buat kita gitu, kayak kamu udah siap untuk berkomitmen, terus udah siap juga untuk menyambut kehadiran seseorang yang baru gitu kan, juga membuka hati gitu. Tapi pasangan kamu ini yang belum siap gitu kan, kayak mungkin dia masih main-main lah, dia malah belakang lah gitu. Dia masih penasaran gitu ya, ternyata begini ya rasanya pacaran. Masih coba-coba gitu kan, masih belum bisa serius, masih belum paham sama arti si hubungan ini tuh apa gitu kan. Nah, menurut aku tuh artinya sama aja kayak orangnya yang salah kan. Maksudnya bukannya aku bilang orang ini nggak baik gitu ya, tapi maksud aku di sini tuh kayak orangnya itu bukan yang terbaik buat kita gitu loh, nggak pas lah buat kita gitu. Sama aja kayak kita ada sepatu nih yang bagus gitu kan, ukurannya nggak pas di kita bukan berarti sepatunya jelek gitu kan, tapi emang ukurannya aja yang nggak pas gitu. Akhirnya kita mencari ke ukuran yang pas gitu. Jadi sama aja kayak gini gitu kan. Dan
apa ya, karena orangnya ini bukan yang terbaik sama kita, ya artinya hubungannya nggak bakalan sejalan gitu kan. Jadi apa yang kalian inginkan dan butuhkan itu berbeda gitu loh. Di kamu mungkin timingnya pas, tapi di dia tuh timingnya nggak pas gitu kan. Ya jadi sama aja kayak salah orangnya gitu loh, salah memilih orangnya gitu. Karena ya menurut aku definisi the right person itu adalah seseorang yang punya point of view sama goals yang sama dengan kita gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kan berarti hubungannya pasti bakalan berjalan lancar gitu kan, karena ya semuanya udah sejalan gitu. Walaupun emang tidak bisa dipungkiri gitu ya, dalam hubungan pasti kan ada beda pendapat, ada beda pikiran, ada debatnya juga. Tapi kalau emang orang itu the right person gitu ya, pasti bakalan ketemu deh jalan tengahnya gitu kan, bakalan ketemu jalan keluarnya gitu loh. Jadi ya nggak tahu ya, itu menurut aku tuh kayak gitu. Menurut aku kayak aku nggak terlalu setuju aja sih sama definisi right person at the wrong time gitu. Aku lebih setuju sama wrong person at the right time gitu, karena ya artinya kita salah memilih orang gitu loh, bukan waktunya yang salah gitu sih ya. Kalau aku gitu ya, nggak tahu deh, kalau kamu gimana deh? Sebenarnya ya juga sih ya, right person yang tadi aku bilang pas yang pas berdasarkan pengalaman aku, orang ini tuh sama aku juga udah punya tujuan yang sama gitu, kita udah sepemikiran, udah sependapat gitu, makanya aku bisa bilang ini nih he's the one gitu ya kan, karena bener-bener udah connect banget gitu ya kan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kan kalau misalkan dia tiba-tiba kayak belok kayak apa gimana gitu ya kan. Jadi yang awalnya aku ngira dia udah benar-benar cocok banget nih sama gue, ya cuman ya tetap harus mempersiapkan diri juga sih ya, karena kan kita nggak tahu sebenarnya apakah dia emang bakalan terus sama kita atau enggak gitu ya kan. Mungkin waktu itu karena dia katanya baru pertama kali pacaran terus dia ngerasa gue ketemu orang yang sepemikiran sama gue juga. Terus sering berjalannya waktu dia ketemu orang lain yang ternyata juga sepemikiran sama dia, tapi dalam hal yang lain gitu. Akhirnya ya udah dia belok dan mungkin ngerasa lebih cocok sama orang yang baru dia temui itu. Udah, apa-apa gitu. Ya. Atau mungkin juga ini kalau ya mungkin kayak apa ya, mungkin dia masih belum paham kalau se-connect-connectnya kita sama orang pasti ada 1-2 hal yang gak connect gitu loh, yang pasti beda pikiran, beda pendapat gitu kan. Nah mungkin pas dia kayak nemu kok malah jadi beda pendapat kayak gini, dia jadi ngerasanya kayak berarti ini orang gak cocok gitu, padahal gak kayak gitu kan. Padahal kan beda pendapat itu kan sangat amat normal gitu ya, cuman ya mungkin karena dianya belum paham, jadi dia kira itu wah ini orang bukan the one nih buat gue gitu kali ya. Tapi ada juga tahu yang bilang kan kamu kan juga kurang setuju kan sama yang right person at the wrong time ini. Aku juga pernah lihat tuh beberapa kali di TikTok, katanya emang kalau misalkan ini orang tepat buat kita, nggak ada tuh alasan ketemu di waktu yang salah. Kalau dia emang tepat buat lo, ya udah berarti emang itu dia waktunya gitu. Iya. Ya, jadi apa ya, kayak emang udah apa ya, kayak udah bener ya udah pasti jalan gitu loh. Sebenarnya bukan soal waktunya sih ya, karena ya kalau misalkan aku ketemu, kalau berdasarkan cerita yang tadi ya, misalkan aku ketemu dia tuh baru-baru sekarang, bisa aja aku bilang gimana ya, udah aku juga bingung dah. Kalau misalkan aku sih nganggapnya, aku sih mikirnya kalau misalkan sekarang aku baru ketemu ini orang, terus baru ngerasain ajaibnya ini orang, kayaknya aku bisa makin gila dah, bisa lebih gila gitu. Jadi kayaknya waktu itu sih emang ketemu di waktu yang tepat sih. Itu waktu yang tepat sih, bener sih. Jadi aku dipertemukan sama orang yang awalnya tepat di waktu yang tepat, tapi lama-kelamaan dia ternyata bukan orang yang tepat. Terus waktunya ya
tepat. Dan tapi waktu itu pas bubarnya sih agak kurang tepat ya. Itu pas lagi aku inget banget lagi meet kelompok, lagi ngerjain tugas kelompok gitu, terus aku izinkan ke temen aku, gue izin live duluan ya, gue putus ke temen gue, ampun sabar ya, ya udah nggak apa-apa ya, that's juga les. Itu agak memalukan sih, tapi untungnya itu masih di awal-awal semester, itu baru banget masuk kuliah, jadi ya untungnya beban kuliah dalam tanda kutip itu belum terlalu berat, jadi waktu itu belum gila banget ya. Tapi sebenarnya sekarang nggak gila sih, sekarang normal sih. Iya, cuman ya benar sih. Dan kalau menurut aku ya emang semua itu ada porsinya masing-masing gitu ya, entah orangnya, entah waktunya gitu. Emang mungkin ya soal waktu ini kita juga harus mempertimbangkan gitu, kemana sih waktu yang tepat buat kita tuh mungkin membuka hati lagi, ketemu sama orang yang baru, menerima orang yang baru gitu kan. Karena mungkin aja misalnya nih, kayak tadi Saina bilang gitu ya, misalkan kita lagi sibuk-sibuknya kuliah gitu ya, bener-bener udah sibuk banget tuh tiba-tiba kita ditambahin pacaran gitu, mungkin aja nggak bakalan jalan gitu kan, karena kita udah terlalu sibuk sama kesibukan yang lain gitu kan. Tapi menurut aku yang paling besar porsinya itu harus dari orangnya sih, apakah orangnya ini tuh bener dalam tanda kutip ya sejalan sama kita lah gitu ya. Dan faktor si personality orang ini atau gimana sih orang ini tuh modelnya kayak gimana tuh juga kayak besar banget sih pengaruhnya gitu kan. Jadi ya it's okay sih kalau misalkan buat kalian tuh yang masih bilang kayak gue percaya kok sama right person at the wrong time gitu kan. Mungkin emang kalian tuh pernah ngalamin yang pas banget gitu ya sama definisi itu gitu, jadi mungkin kalian percaya gitu kan. Dan sebenarnya kalau aku bukan yang nggak percaya sih, aku tahu ada right person at the wrong time gitu ya. Cuman kayak menurut aku lebih pas aja gitu kalau misalkan dibilang wrong person right time gitu, karena apa ya, kayak balik lagi ke gimana kita mencari orang yang tepat buat kita dan gimana orang tepat itu datang ke kita gitu loh. Gimana ya ngomongnya ya? Ya kayak gitu. Semoga kalian paham ya jadinya. Tapi kalau kamu sendiri ada pengalaman? Ada sih. Coba dong di-spill dong, diem-diem baik deh. Ya kalau aku sih ya waktu itu sih sama ya kayak Saina gitu ya, aku merasa kayak ya timingnya tepat nih, orangnya tepat gitu kan. Sebenarnya waktu itu orangnya tidak tepat karena orangnya yang sama kan, dan orangnya tuh tidak tepat gitu kan. Terus habis itu aku mikir mungkin karena udah ada jarak lah ya untuk sama-sama menyembuhkan diri sendiri, sama-sama menyembuhkan dukanya gitu kan. Jadi kayak oke lah, mungkin dia udah menjadi orang yang tepat sekarang gitu kan, dan mungkin juga kayak udah lebih dewasa gitu kan. Dan aku sama orangnya itu pacarannya malah lebih lebih ke akhir-akhir lagi. Maksudnya sama-sama di SMA gitu. Kalau saya kan tadi kan di kelas 11, cuman yang udah akhir-akhir udah deket-deket COVID gimana gitu kan. Nah kalau aku pacarannya malah udah di COVID-nya gitu, udah apa ya. Jadi udah bener-bener akhir SMA banget lah, ya udah kan, ya. Dan aku ngerasa di situ kayak oke lah, ini udah timingnya udah tepat, perasaannya juga udah tepat, dan I hope orangnya juga udah tepat gitu, karena kita udah sama-sama lebih dewasa, udah sama-sama apa ya, kayak udah mau kuliah juga pasti udah ngerti lah gitu kan, yang baiknya apa yang harus diprioritasin, apa yang harus diduga dan lain sebagainya gitu kan. Ya awal-awalnya sih sama juga kayak Saina gitu, nih orang cocok nih gitu, oke udah mulai improve nih, dia udah mulai memperbaiki diri gitu kan. Aku juga ngerasa kayak aku udah mulai bisa lah gitu kan. Terus selama kelamaan kenapa dia balik lagi gitu kan ke old habitnya dulu gitu kan, ke habit lamanya yang merupakan penyebab aku dan dia putus dulu gitu kan. Terus awalnya aku kayak masih maksa gitu, kayak oke lah kita coba lihat lagi kali ya, lihat dulu gitu kan, mungkin orang lagi kilaf doang kali ya gitu kan. Terus akhirnya aku bersabar sebentar, tapi ternyata pas ditungguin malah menjadi-jadi gitu kan. Ya biasa lah ya gitu kan. Terus akhirnya karena aku udah gak tahan, dan apa ya, mungkin orang lain bakalan mikir kayak lu gak ada perjuangan banget sih Shell gitu, baru juga segitu udah quit gitu kan. Tapi ya
aku udah mencintai orang itu selama 5 tahun dan orangnya sama-sama aja, sikapnya sama-sama aja, nggak ada perbedaan, jadi kayak ya kok sedih sih, aku jadi sedih sih ini. Jadi ya gimana ya, emang sih di 5 tahun itu aku nggak pacaran gitu kan, kayak jadi ceritanya mencintai dalam diam kali ya. Sedih banget. Ya jadi soal aja sebenarnya bilang ke orang-orang, enggak, gue udah gak suka gitu, ngapain gue suka sama dia gitu kan, orang dia udah nyakitin gue, kita balik ke teman-teman dekat gitu, kayak enggak lah, ngapain gue suka sama dia, apalagi saya gitu, udah membohongi orang lain, membohongi diri sendiri lagi gitu kan. Tapi ternyata pas disadarin tuh kayak, oh ternyata selama 5 tahun ini tuh masih ada rasa-rasanya ya gitu kan, cuman kayak terlalu sering menutupi aja gitu loh. Terus akhirnya ya apa ya, kayak pas udah terakhir kali pacaran itu aku ngerasa kayak di orang gak ada perubahan, gue udah nungguin terlalu lama, udahlah ngapain gitu kan. Akhirnya ya udah deh putus aja. Terus aku ngerasa kayak sebenarnya gini, heartbreaknya itu, nyeselnya itu bukan karena orangnya salah gitu loh, tapi karena aku ngerasa waktunya udah tepat, aku udah siap buat pacaran, aku udah siap untuk berkomitmen lagi. Ya ampun, sama banget kita, Shell. Udah siap untuk membuka hati lagi, pokoknya udah siap banget lah, udah matang persiapannya gitu ya. Tiba-tiba tarak mak jreng tuh orang dengan enaknya langsung apa ya, rencana kita tuh langsung dia hancurkan gitu kan. Jadi kayak agak gimana ya, jadi kecewanya tuh kecewa sama apa ya, ya sama orangnya, sama apa yang orang itu lakukan gitu kan. Jadi kayak gimana ya, kayak ya sih itu tuh bener-bener jadi heartbroken banget sih. Apalagi kalau ini sih biasanya udah kerencanain ke depannya mau ngapain gitu kan, mana aja mau ngapain aja udah gitu. Punya rencana yang sangat amat jauh, udah punya rencana jangka panjang, bahkan gimana ya, coba kita nggak mikir, wah ini dia orang yang tepat, terus datang di waktu yang tepat, udah deh perfect banget. Ternyata kan, karena dan di kasusku nih ya, asik kasus nggak tuh? Nah di aku soalnya dulu tuh pas SMA tuh berdoanya gini sama Tuhan, ya Tuhan aku pengen deh di SMA ini aku punya pacar gitu kan, aku pengen ngerasain pacaran di SMA. Terus tiba-tiba Tuhan ngasih itu, jadi aku kira kan kayak, wah ini Tuhan yang ngasih nih, jadi ya udah pasti berjalan dengan baik-baik saja dong gitu kan. Tapi ternyata tidak juga gitu kan, orangnya begitu gitu. Jadi ya, dan pastinya waktu itu kayak pasti udah ngeplan kan, wah jangan yang terlalu jauh lah, kita ambil yang deket-deket. Misalnya nih aku udah ngeplan nanti kita mau ke sini ya gitu kan, mau ke kalau aku sebut orangnya tahu sih, mau ke Bandung ya, kita mau ke Jakarta Aquarium nih gitu kan. Sama dulu aku juga, tapi bukan aku yang ngerencanain. Kalau aku waktu itu ini orang yang pengen banget ke Jakarta Aquarium gitu. Terus waktu itu dia udah sempet bilang, ayo kita pergi ke situ. Tapi aku masih tidak mengiyakan gitu ya, masih gue gantungin sampai udah putus kagak jalan ke sana. Iya, kalau yang dari aku tuh aku ngajakin dia ke Jakarta Aquarium karena dulu di tahun 2020 akhir 2021 awal tuh di TikTokku tuh sering banget muncul orang-orang ke Jakarta Aquarium gitu kan. Seru banget itu, dan gitu tempatnya estetik banget gitu kan, buat foto-foto. Iya, lucu gitu kan. Habis itu kayak sering tuh aku nge-share TikTok ke dia, yuk ntar kita kesini yuk gitu kan. Terus karena pada saat itu dia lagi sibuk sama kegiatannya, akhirnya nggak bisa gitu. Dia bilangnya ya udah ntar gitu kan, dan aku nggak tahu ntarnya kapan. Sampai sekarang udah putus nggak jadi ya udah gitu kan. Ya udah, shelter kita pergi aja berdua. Iya, pergi aja berdua. Kita mah kalau ngerencanain langsung jadi lah ya, nggak perlu. Tinggal cari waktu aja sih, bener-bener cari waktu. Kalau udah ya udah. Emang kita tuh udahlah, kalau jalan kita berdua aja kan, udah pasti jadi gitu. Iya. Ya, terus habis itu kalau dari dia yang ngeplan tuh, dia dulu ngeplan ngajakin ke Sabu Haci. Dulu di rumah lamaku tuh itu kan kayak deket banget kan ke Sabu Haci. Ya, saya tahu. Saya ngajakin. Nah pada saat itu waktu dia ngajakin itu, aku ceritanya belum suka sushi gitu kan, aku belum makan sushi gitu kan. Terus dia kayak iya ntar kita makan sushi gitu ya. Terus aku ngomong
suka gitu kan. Nah, terus gara-gara itu aku nyoba sushi gitu kan, ternyata suka, tapi sushinya juga sushi yang mateng ya guys. Nah kita sama lah Syallah. Pokoknya yang matang-matang deh ya, nggak bisa tuh kalau yang mentah-mentah yang sashimi terus yang ada salmon mentah itu itu tidak bisa kasih ya. Iya. Pokoknya yang sushi Indonesia banget lah ya, yang goreng-goreng gitu kan. Terus ya oke nih bisa nih gitu. Gue tungguin kan tuh sampai agak lama gitu ya, mana makanan gitu kan, kayak ayo kapan nih kita mau ke Sabu Hachi gitu. Tapi aku hari ini lagi ada ini, hari ini lagi ada rapat, hari ini begini gitu. Ya udah sebagai pacar yang baik waktu itu ya udah ditungguin gitu kan. Tapi akhirnya sampai putus ya nggak jadi gitu. Akhirnya ya udahlah, akhirnya kalau setiap aku ngelewatin tuh Sabu Hachi gitu ya, aku jadi kayak mikir kayak wah nih orang nggak jadi ngajak gue ke Sabu Hachi nih gitu. Ya udah nggak apa Shell, pergi aja sendiri Shell. Udah pergi aja deh sendiri gitu kan. Pokoknya kalau ngelewatin Sabu Hachi sama Jakarta Aquarium itu selalu kayak ini gue nggak jadi nih kesini sama dia. Kalau aku ngelewatin Blok M, tapi ke Blok M bukan nggak jadi. Historinya nih. Karena pertama kali banget. Karena pertama kali banget gue ketemuan sama ini orang di situ. Bukan ketemuan yang pertama kali ketemuan, maksudnya yang pertama kali jalan perginya ke Blok M gitu. Itu aku bener aku lupa sih dulu pas kecil berapa kali, seberapa sering ke Blok M, tapi pokoknya abis kecil kan anak-anak ya, pokoknya pas SD nggak tahu lah kapan lah, pokoknya aku juga nggak tahu kecilnya itu seberapa. Pokoknya aku baru ke Blok M lagi tuh sama ini orang gara-gara janjian gitu. Ya udah deh, terus dulu tuh seringnya tuh ke situ gitu. Jadi bisa dibilang Blok M itu jadi tempat apa ya namanya ya, jadi tujuan utama apa sih orang bilangnya jadi base camp ya kan, jadi base camp lah ya. Iya gitu. Nah abis dari situ kadang kalau nggak ke Blok M ke PIM, ya siapa sih yang nggak tahu PIM ya kan, emang itu mall sejuta umat sih. Cuman aku sama orang ini tuh suka males ke PIM karena kan besar kemungkinan ketemu orang-orang yang kita kenal kan. Pasti sih. Ya kan, jadi kemungkinan lagi 100% pasti. Jadi males gitu kan. Jadi udah ke Blok M deh. Ya udah deh, selesai deh. Jadi setiap kali kan kalau misalkan aku ke kampus kan naik MRT kan, kan lewatin pastinya lewat stasiun Blok M kan. Iya. Terus kadang pas yang awal-awal putus itu aku masih suka, ya Allah ini gue sering banget nih kesini. Tapi sekarang mah udah biasa aja. Udah nggak ada rasa gue. Ya Allah, udah selesai. Ya begitulah ya, gak flashback hal-hal yang seharusnya kita lakukan tapi nggak kesampaian gitu ya. Tapi Shil, sekarang ini kamu ada nggak ngerasa entah sekarang atau waktu itu, tapi ya waktu sekarang inilah ya. Kamu ada nggak pernah ngerasa aduh nih orang tepat banget nih buat gue, tapi di satu sisi kamu ngerasa aku belum siap buat buka hati, gue masih belum mau gitu? Ya sebenarnya ada sih, cuman gini, kalau ini lebih kayak right person tapi perasaannya yang nggak sama gitu ya. Cuman nggak tahu sih ya, karena sebenarnya aku sama nih orang tuh kayak deket gitu kan dulu waktu SD gitu kan. Kayak aku tuh kenal mamanya, kenal papanya, kenal kakaknya, terus tantenya, terus omanya, pokoknya kenal keluarga besarnya ya. Gitu. Biasanya kan orang cuma mama papa doang ya. Kalau saya tidak, saya tuh udah sampai kenal ke tantenya sama omanya gitu. Udah menjadi keluarga itu, keluarga Michelle dan siapa itu ya orang. Amin ya. Iya. Ya terus habis itu terus ceritanya itu dulu waktu SD tuh kayak pernah pacaran gitu. Emang SD tuh anak SD pacaran tuh kayak ya gimana sih, kayak nggak jelas gitu kan. Gue bisa tahu sih namanya. Ya pokoknya gitu deh gitu. Terus habis itu ceritanya tuh dulu aku inget tuh waktu SD tuh kayak dia tuh pernah sakit gitu kan. Terus akhirnya aku datang tuh ke rumahnya dia gitu kan, dan
dulu kan rumah aku sama dia tuh kayak deket gitu lah ya maksudnya kayak di wilayah yang sama gitu kan, jadi kayak udah deket gitu kan. Terus datangin, terus aku inget banget dulu aku bawain roti gitu. Ih, lucu banget. Terus aku masuk nih ke rumahnya, aku minta alamatnya ke mamanya gitu kan. Terus masuk nih, terus kayak pas aku inget banget pas aku datang tuh ceritanya, tapi dianya lagi tidur gitu kan. Tapi kok lucu banget sih waktu SD udah nyamperin gitu, keren banget dah. Aku nggak tahu, terus katanya kamu nggak mau nyamperin dia, kayak nggak mau, malu gitu kan, tapi akhirnya disuruh nyamperin, ya udah deh akhirnya nyamperin dia tuh. Terus habis itu aku juga nggak tahu, mungkin orang tuanya dia juga kayak nih anak ngapain sih, gangguin aja kali gitu kali ya. Itu yang dinamakan perjuangan tante ya. Terus akhirnya aku inget banget dia pakai baju hitam, aku inget banget dia pakai baju hitam. Terus habis itu mamanya bangunin gitu, gitu katanya, ini nih ada Michelle gitu kan di album. Gue sendiri. Terus tapi kita nggak ngomong apa-apa sih, kita cuman namanya juga anak SD masih malu-malu kucing gitu kan. Ngomongnya pakai hati, dari hati ke hati. Cuman senyum-senyum aja berdua gitu kan. Terus habis itu ya udah deh tuh. Terus balik ya dadahan, terus udah deh, terus kayak apa ya? Terus habis itu waktu SD juga putusnya tuh juga apa ya? Namanya juga anak SD nggak jelas lah ya, pokoknya aneh gitu kan. Terus aku kira kan kayak ya udah gitu ya, namanya juga pengalaman di waktu SD kan paling pasti diinget tapi kayak ya udah gitu kan, tapi ternyata tidak gitu. Ternyata nih orang tuh kayak berkesan banget di aku gitu loh. Sekarang pun masih berkesan gitu kan. Kita tuh pasti kita pasti pernah ketemu seseorang yang bener-bener bikin kita tuh inget dia sepanjang masa gitu loh, walaupun walaupun mungkin kita sama orang ini tuh nggak selama itu gitu deketnya, tapi memberi kesan yang sangat amat mendalam gitu. Iya, kayak bener-bener apa ya, kayak bener-bener berkesan banget lah ya gitu. Terus juga karena ya tadi aku bilang kayak rumah kita deket, dulu tuh kayak sering banget ketemu di mall gitu kan, kayak ada si mamaku ngomong itu ada mamanya ini gitu kan, di Cineremol ya. Iya. Gak tahu. Ya karena kan dulu di Cineremolnya itu doang ya, kayak nggak ada lagi gitu kan. Iya, sebelum ada Cibel ya. Di Cineremol doang gitu kan, terus kayak ketemu gitu kan. Terus biasanya dia sama papanya, atau kalau enggak ada mamanya sama tantenya gitu, makanya tantenya juga jadi kenal sama aku gitu kan. Masalahnya dulu tuh aku ingat banget mamanya tuh ngenalin aku ke tantenya kayak ini pacarnya si ini loh gitu, kayak oh my god gitu. Lu nggak tahu Shell, itu tuh udah tanda-tanda lu dijodohin. Siapa tahu nanti keluarga, entah di keluargamu atau di keluarga dia, itu kan nanti surat wasiatnya itu Michelle sama si orang ini nikah gitu kan. Kita sebut aja Jono lah ya. Nah, oke, nanti di surat wasiatnya tertulis Michelle harus nikah sama Jono gitu. Kan gak ada yang tahu. Jadi si mamanya Jono ini tuh ngenalin aku ke tantenya si Jono tuh kayak ini nih pacarnya Jono gitu kan. Tantenya langsung kayak oh iya gitu. Jadi sampai sekarang aku masih inget gitu kan sama mamanya, sama tantenya, sama omanya. Padahal aku kayak udah nggak pernah ketemu juga sih, karena udah jauh juga gitu kan. Terus jadi makin terus bisa masuk SMP lah, SMA, terus kayak makin aku jadi makin setiap ngeliat nih orang tuh ada rasa kayak kagum, ada rasa kayak lu tuh kenapa ya berkesan banget di gue. Gemes banget ya, swear gue gemes banget. Aku juga nggak tahu kenapa, dan pas aku punya pacar pun, pas aku ngeliat nih orang tuh tetap aja ngeliat si Jono tuh kayak gila nih orang berkesan banget sama di gue gitu kan. Padahal aku udah punya pacar gitu, tapi bukan berarti kayak aku pas aku punya pacar terus aku suka sama nih orang si Jono atau si Jono nggak kayak gitu. Cuman kayak ada rasa berkesan aja gitu kan. Dan parahnya lagi nih ya, waktu aku pacaran itu, pas aku ada masalah itu, si Jono saya tahu itu. Iya kan, si Jono tuh kayak si Jono tuh waktu kitanya dijemputan gitu lah ya, kita kan dijemputan gitu, ada aku, Saina, dan Jono, dan teman-teman kita lainnya juga gitu.
Terus biasalah kalau misalkan teleponan gitu ya, aku berantem sama si pacarku ini dulu, pasti kan yang ngobrol tuh sama Saina gitu. Kak Saina yang kayak, lu tuh kenapa sih yang marah-marah deh tuh sama teman yang lain juga. Nah pada suatu hari si Jono ini yang tadinya nggak pernah ikut campur, dia ikut campur gitu. Terus kita semua terkejut dong. Wow. Dia ngambil HP aku, terus kayak dia marah-marahin mantan aku gitu kan, kayak lu tuh kenapa sih bisanya nyakitin dia doang dan lain sebagainya gitu kan. Terus aku tuh kayak speechless, bener-bener aku lupa masalahnya apa aku sama mantanku ini. Aku langsung kayak wah itu tuh kayak nggak tahu sih, aku bener-bener speechless banget sih gitu kan. Terus aku inget banget si Jono tuh marahin aku, ada ngomong kayak, lu kenapa sih mau aja sama orang kayak gini. Terus kayak tahu nih Michelle nih. terus kayak oh my god gitu kan. Terus habis itu ya makin kesini pas ngeliat orang itu kayak ya udah makin berkesan aja gitu kan. Terus aduh nih kalau diceritain tuh kayaknya gue gemes banget. Semoga si Jono denger gak ya? Semoga kalau Jono denger ya udahlah, kira ketahuan. Gue kirimin deh link Spotify-nya. Jangan dong. Oke, ada pernah waktu SMA nih. Oh ya, dan dari SD, SMP, SMA tuh kita kan satu sekolah mulu ya sama si Jono gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Terus waktu SMA tuh aku inget banget kita lagi ada makrab gitu kan. Biasanya kita pas setahun sekali tuh makrab kan, kayak setiap apa ya namanya? Ya setahun sekali ya, bener ya? Ya, tiap naik kelas. Gitu. Pokoknya ada makrab gitu kan, karena biasanya sama anak-anak baru juga gitu kan, sama anak didik baru gitu. Terus habis itu aku inget banget di makrab itu ada kayaknya makrab kelas waktu kita kelas 11 deh kalau nggak salah. Itu kita ada yang main kayak ngelingkar gede banget gitu. Iya. Terus abis itu aku inget banget sebelah aku tuh si Jono. Sebelah kanan aku si Jono, sebelah kiri aku lupa siapa. Ada tuh satu game dimana kita harus pegangan tangan gitu kan. Bukan yang pegang pipi sebelah kanan kita, boy. Ada juga pegang pipi, pegang tangan dan lain sebagainya gitu kan. Udah gila emang itu. Jadi sebelah aku tuh si Jono gitu kan. Aku langsung dak-dikduk sih, langsung kayak oh gila gimana nih gitu kan. Kita terus kita disuruh pegangan tangan itu. Aku inget banget si Jono kan tangannya yang di bawah gitu kan, kayak dia yang minta tanganku gitu kan sih Shal. Ini gue banget deh, kenapa sih? Terus habis itu udah tuh tangan gitu kan. Terus habis itu aku kira kayak kamu ngerti gak sih kadang-kadang tuh ada kalau kita pegangan tangan sama paham, gue paham sebelum gue udah paham. Gitu, megangnya tuh kayak nggak enak gitu loh. Iya, bahkan cuman kayak asal nyentuh aja gitu kan, nggak digenggam gitu kan. Aku tahu. Terus habis itu aku udah berekspektasi kayak gitu kan, kayak ayo udahlah bodo amat gitu. Tapi ternyata enggak, itu kayak kenceng banget, kayak dipegang ya pegang beneran gitu kayak. Gue kemarin juga gitu. Ya ampun, kemarin banget pas main game, kemarin lagi main game terus main lompat tali, tapi lompat tali itu bertiga langsung gitu. Terus kan terus akhirnya kita bikin strategi, udah kita bertiga gandengan tangan. Sebelah gue adalah teman kelompok aku gitu kan. Nah kan aku kan pertama yang sebelah kiri aku cewek kan, ya udah kan aku langsung gandeng. Nah yang sebelah kanan aku si cowok ini ya kan, si orang ini dia yang megang tangan aku, tapi dia megangnya di pergelangan tangan gitu, dia pengen di pergelangan tangan gitu. Terus yaudah gue diem aja, yaudah silakan dilanjutkan. Iya, terus habis itu megangnya tuh bener-bener yang megangnya enak lah gitu loh, maksudnya enggak yang kayak orang tuh mau megang apa enggak gitu kan. Terus abis itu ada yang pegang pipi segala lagi ya alat. Yo, itu gila banget sih, parah. Nggak tahu itu kenapa ada game-nya kayak gitu, cuman saya seneng juga sih sebenarnya. Terus abis itu aku inget tuh di foto juga, cuman aku nggak pernah dapet fotonya, nggak tahu sih ya. Padahal saya nggak sih kalau dapet fotonya bisa dipajang gitu. Iya, di print terus dilaminating gitu ya kan. Ada ya. Terus abis itu apa lagi ya? Ya pokoknya dulu juga karena walaupun satu sekolah tapi beda jurusan, jadinya kan kayak nggak ketemu gitu ya, mesti kayak jarang banget ketemu gitu kan. Terus ya udah akhirnya di sekolah pun juga jarang ngomong, jarang sapa-sapaan, dan hampir nggak pernah malah gitu. Terus pas udah lulus gitu kan, kita udah mau masuk kuliah. Biasalah mau masuk kuliah tuh biasanya kerjaannya yang ngepost Wibon gitu. Iya kan. Woi.
Saya bangga menjadi bagian dari ini gitu kan. Habis itu adalah tuh quotes-nya apalah. Terus hashtag bangga nama kampus. Gitu kan. Terus habis itu ngeliat dia gitu kan, kayak wah nih orang makin cakep aja kayaknya gitu ya. Iya kan, woi so makin kesini dia makin kesana, woi. Iya kan. Udah cakep, udah pintar, gila dah. Udah cakep, terus pintar gitu kan. Apa tidak kelepek-kelepek saya gitu Dia kan. makin salbrut loh, salting brutal. Brut banget ya tuh. Terus kayak apa ya, nggak tahu sih, aku tuh kalau ngeliat orang pinter tuh ya, mau cewek mau cowok tuh kayak wow aja gitu loh, kayak kayak gila lu pinter banget, kayak wah gitu, udah sampai se-amazed itu deh. Kayak Kecin woi. Pinter banget. Nah, makanya kan pasti udah sih, pokoknya kalau ngeliat orang pinter tuh udah amazed banget deh gitu kan. Jadi kayak ya gak tahu sih, cuman sampai sekarang kayak ya gimana ya siapa tahu Iya. Kan udah gue bilang siapa tahu tuh nanti di Selawasiana tuh tertulis Michelle nikah sama Jono. Aminin dulu kali ya. Pokoknya entah kalau misalkan tiba-tiba kamu ngirim undangan terus kepada Saina dan keluarga kepada Saina di tempat gitu ya, terus duduk undangannya Michelle dan Jono. Gue seneng banget ya. Ini buat pendengar-pendengar kita yang satu apa ya, yang sekolahnya sama kayak kita dan lain sebagainya, gak usah dicari ya, gak usah dicari tahu ya, karena repot gitu ya. Jadi kalau tahu ya udah diem aja gitu ya, jadi ya udah gitu. Terus tiba-tiba gue datangnya sama Kecin sih. Boleh. Nggak, males. Nggak jadi guys. Capek gue bahas Kecin nama kita sebut aja si Kecin. Gak apa, siapa tahu dia right person. Nggak mau sih, capek gue sih. Ya, males. Nggak usah babai Kecin. Ya, ntar biar ketemu lah yang right person, right time, right semuanya, pokoknya right aja gitu deh. Amin dah, amin. Yang penting right bener ya, jangan right kanan ya. Ntar kalau right kanan kita jadi GPS itu ya, disuruh dulu gitu. Ya begitulah ya, kayak seru banget. Sebenarnya saya ngomong nih agak deg-degan juga nih saya gitu ya, takut orangnya tahu, takut orangnya denger gitu kan. Saltingnya nyampe sini woi. Cuman ya udahlah, kalau tahu juga it's okay gitu. Yang penting kan kita tidak menjelek-jelekan orangnya. Iya, ini kan malah menceritakan yang bagus-bagus ya kan. Jadi ya kalau misalkan Hai Jono, kalau misalkan lu ngedengerin ASKR yang ngedengerin episode yang hari ini ya hanya mengagumi saja gitu. Iya. Sama mau bilang buat Kecin, Hai Kecin. Boleh. Walaupun aku yakin sih dia nggak bakal dengar, tapi ya siapa tahu gitu ya kan. Iya, siapa tahu. Tapi kalau misalkan si Kecin yang aku maksud ini orang yang ini, tapi tiba-tiba ada orang lain yang merasa Kecin, gimana sih? Bahaya ya. Iya sih itu. Yaudah pokoknya ini gue perjelas nih ya, buat tidak apa, buat Kecin yang yang apa? Yang pas latihan kemarin jadi fasilitator. Ya. Ngapa? Hai Kak, gue mengagumi lo Kak, lo keren banget sih, parah. Terus baik banget ya. Terus saya halus, dia tuh ngomongnya tuh halus banget gitu, wah parah. Oh, kan jadi salting gitu kan. Ya udah gitu aja. Terus dia inget loh waktu itu aku ikut kampus tour kan, terus pas kemarin jadi aku cerita, tapi ini kayaknya agak belok sih sama topik kita hari ini. Nggak udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Iya, kemarin yang pas sharing sama alumni gitu, terus dia di kelompok saya gitu ya kan, terus dia bilang kan awalnya temenku kan yang cerita, habis itu nah di kelompok itu tuh sebenarnya ada aku sama temenku lagi yang ikut kampus tour, tapi dia bilangnya saya ini gimana kemarin, cerita dong, kan kamu udah ikut kampus tour tuh, apa gua nggak mati gaya tuh. Ya udah ada begitu, ya udah sih gitu aja sih. Banget. Ya begitulah ya kita dan dunia per cowok-cowokan. Ya semoga ntar kita mendapatkan seorang yang right person. Amin. Aduh, amin betul. Semua ada itu ya. Jangan ada rong-rongnya lah ya, karena kasihan banget kalau ada rong-rongnya gitu ya. Ya ampun. Oke.
sebelum menutup HCWC pada hari ini penuh dengan bener-bener literally confession gitu ya, di confess ke semuanya gitu ya. Aduh, agak ada dikduk nih sebenarnya, cuma it's okay. Ya kalau lu kan masih ada besar kemungkinan Shell dia denger Shell. Kalau saya mah tidak. Ya siapa tahu kalau dia denger habis di DM ya. Iya, siapa DM siapa? Apa tadi di DM kalau dia denger? Iya, siapa tahu. Siapa? Jono DM kamu? Iya. Kenapa DM? Chat aja WA lah, udah tahu lah pasti nomornya kan. Iya, langsung satu-satu langsung kayak, Shell, nikah yuk. agak straightforward banget gitu ya, baru kita langsung ajakin nikah gitu. Ya intinya oke lah, kan kita mengagumi gitu ya, jadi tidak ada kita tuh mengagumi guys, kan mengagumi itu kan kalau misalkan ada bilang gue suka nih sama dia, tapi tuh suka tuh nggak melulu yang suka pengen jadi pacar gitu loh. Suka kan bisa aja suka ngefans, suka mengagumi gitu ya kan. Jadi kita kagum nih, kita terpesona ya. Iya, terpesona ya tuh, ya ampun. Ya, terpesona. Ya, sebelum makin kesini makin kesana gitu ya. Lebih baik langsung aja nih ya, sebelum kita mengakhiri episode HCWC pada hari ini gitu ya, seperti biasa mungkin ngasih quotes atau kata-kata bijak gitu ya buat pendengar-pendengar kita nih, dari tadi udah dengerin curhatan kita gitu ya, question kita gitu ya, sekarang giliran kita yang ngasih quotes gitu ya. Boleh nih buat saya dikasih dong ke pendengar-pendengar kita. Oke. Aku cuma mau bilang aja guys, kalau misalkan kalian sekarang udah ketemu sama orang yang menurut kalian he's the one atau she's the one, terus kalian ngerasa ini waktunya udah tepat banget nih, jadi kalian dipertemukan di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Bagus, kita turut bahagia ya. Tapi sebenarnya ini bukan doain yang jelek-jelek sih, cuma saya tidak menutup kemungkinan tiba-tiba orang yang kita anggap tepat itu ternyata tiba-tiba jadi orang yang tidak tepat gitu ya kan. Berdasarkan ceritaku sama Michelle tadi kan tidak menutup kemungkinan tuh ya kan. Terus bisa juga nih orang yang orang yang tidak tepat menurut kalian suatu saat bisa menjadi orang yang tepat untuk kalian gitu. Jadi ya siapapun orang yang kalian temui sekarang, terus apakah kalian entah itu waktunya menurut kalian udah tepat atau belum, ya udah diterima aja gitu, dijalanin aja gitu ya, karena ya kita nggak tahu, bisa aja sekarang ini kalian bilang aduh waktunya belum tepat nih, terus nanti kalian dipertemukan lagi sama dia di waktu yang tepat, terus langsung saset gitu ya kan, gak ada yang tahu. Ya pokoknya aku juga bingung sih, karena ya kita juga nggak bisa langsung fixin kalau wah ini orang yang tepat buat gue, terus ini waktu yang tepat, karena ya manusia boleh berencana tapi keputusan Tuhan kan tetap akan terlaksana. Jadi bener banget. Jadi ya udahlah ya, siapapun orang yang sekarang ini lagi sama kalian, kalau kalian sayang ya udah jalanin, pertahanin gitu. Ayo gitu aja lah Sheila dari aku, Sheila. Oke, dan ini sih nggak usah terlalu ambisius banget untuk mencari orang yang tepat gitu ya, karena menurut aku kadang tuh kita menemukan orang yang tepat, menemukan hal yang tepat tuh di waktu yang nggak kita duga gitu kan. Iya bener banget. Dan itu malah yang tidak terduga itu malah yang terbaik loh kadang-kadang. Jadi bener banget. Nggak usah terlalu ambisius untuk mencari si orang yang tepat ini gitu loh. Jadi jalanin aja hidup kalian sebagaimana mestinya ya, ikutin aja alurnya gitu. Nanti juga pasti ketemu kok orang yang tepat di waktu yang tepat, dan ya, semuanya tepat lah pokoknya gitu lah ya. Dan ini aku ada salah satu quotes gitu ya, dari namanya tuh Susana Georgiou. Aduh gimana bacanya, begitu deh. Dia ngomong katanya, there is no wrong or right timing in love. The right person is timeless because we will make time to let them into our lives. Jadi nggak ada waktu yang salah atau tepat dalam cinta. Orang yang tepat tidak lekang oleh waktu, karena kita akan meluangkan waktu untuk membiarkan mereka masuk ke dalam hidup kita. Jadi ya pokoknya timing itu jangan dijadikan penghalang kalian untuk
menemukan seseorang yang tepat untuk membuka hati kalian, untuk membina hubungan yang tepat gitu ya. Jadi let it flow aja, nggak usah terlalu bener-bener kayak aduh gue harus bener-bener cari orang yang tepat sampai diseleksi gitu ya, sampai dibikin sampai udah kayak sensus penduduk gitu kan ya. Nggak usah berlebihan seperti itu, karena ya percaya aja pasti bakalan dikirim kok sama Tuhan gitu ya, orang yang paling tepat, yang paling baik, yang pokoknya pasti the right one untuk kalian gitu. Mantap. Oke, sebelum kita mengakhiri episode pada hari ini ya, aku dan Saina nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian kapan sih ASKR tuh upload gitu ya. Apalagi nih kayaknya banyak banget nih pendengar-pendengar baru kita gitu ya, dan masih belum familiar gitu loh sama jam uploadnya ASKR. Jadi boleh nih buat Saina dikasih tahu dong kapan sih ASKR tuh upload. Oke, jadi ASKR itu upload seminggu sekali di hari Minggu jam 8 pagi. Jangan lupa ya guys. Yes, bener banget. Terus juga misalnya nih kalau kalian tuh punya saran, kritik, atau mungkin pengen cerita-cerita juga gitu ya kayak kita tadi gitu, karena mungkin seru banget gitu kan. Terus punya ide topik juga atau apapun itulah, kalian boleh banget share ke kita melalui sosial media kita. Apa aja sih sosial media kita, Sain? Oke, jadi yang pasti kita punya Spotify, terus kita juga punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya TikTok, dan kita juga punya email. Nah, semua nama sosial media kita itu sama. Apa sih? Kata Remaja. Untuk emailnya tinggal tambahin aja @gmail.com di belakangnya. Jadi lengkapnya apa sih? Kata Remaja @gmail.com. Jadi sangat mudah untuk dihafal ya kawan-kawan. Bener banget. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi gitu ya. Aduh, gimana nih caranya nih mau ngobrol gitu misalkan, atau mau request ini itu gitu ya. Jadi langsung aja diketik apa sih Kata Remaja, ntar pasti bakalan keluar semua kok. Oke, jadi segitu aja untuk hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Saina yang sudah menjadi teman host aku pada hari ini. Sama-sama. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye.